Asy'ariyah mereka punya pembahasan namanya awal wajib alal mukallaf. Dalam buku-buku Asy'ariyah, apa pertama yang wajib untuk diketahui oleh seorang yang masuk Islam? Apa perkara yang harus dia yakini? Kalau kita Ahlussunnah gampang, tinggal mengucapkan la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah rasulullah, selesai dia masuk Islam. Jadi dalilnya terlalu banyak. Mereka enggak. Seorang kalau wajib yang pertama diketahui, agama dia tidak boleh taklid, dia harus tahu bahwasanya alam semesta ini terdiri atas a'rad wal jawahir. A'rad itu adalah sifat-sifat, jawahir adalah zat-zat. Dan di antara sifat-sifat jauhar adalah bisa ditempati oleh a'rad. Di antara sifat-sifat a'rad adalah bisa berubah dari ini ke ini yang lain. Ya. Maka segala sesuatu yang bisa menerima a'rad, maka dia jauhar, dia adalah makhluk. Karena sifat makhluk adalah muhdats. Ya, jadi alam ini, saya kasih logika sederhana, alam ini muhdats, Allah muhdits. Alam muhdats itu sesuatu yang baru, Allah bukan sesuatu yang baru. Nah, alam yang sesuatu yang baru ini apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya alam semesta ini tidak adalah jauhar dan a'rad. Jauhar itu zat, a'rad itu sifat. Nah, segala yang bisa menerima sifat, maka dia jauhar. Kalau dia jauhar berarti dia jism. Kalau dia jism berarti dia makhluk. Subhanallah, nanti paham tidak? Ini dibantah habis oleh Al-Ghazali, dibantah habis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka mengatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ari, padahal dalam bukunya Fathul Bari dalam 2 tempat dia bantah masalah ini. Dia mengatakan ini tidak benar. Para salaf dulu para sahabat enggak ada yang ngerti. Abu Bakar Siddiq apa pernah ngerti masalah ini? Umar bin Khattab, ya. Khalid bin Walid apa pernah bicara masalah ini? Jauhar, a'rad, kemudian enggak ada. Kalau ente masuk Islam syaratnya harus ngerti ini, banyak orang masuk neraka jahanam. Benar, enggak ada yang ngerti masalah ini. Ini dibantah oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bahkan Ibnu Hajar menyebutkan kalam dari As-Samnani, ulama besar Asy'ariyah, dia mengatakan inilah perkara yang sisa-sisanya Mu'tazilah yang masih kita pegang. Karena meyakini ini Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dan As-Samnani mengatakan, dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya ini adalah sisa-sisa Mu'tazilah yang masih dipegang oleh orang-orang Asy'ariyah. Ini tidak benar, sahabat tidak. Kalau masuk Islam caranya seperti ini susah. Orang awam mana ngerti masalah jauhar, a'rad, kemudian enggak ngerti. Gara-gara kaidah ini akhirnya mereka menolak banyak sifat. Tapi saya tidak bisa jelaskan sekarang. Nanti lain waktu insyaallah. Ini antara akidah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Mudah-mudahan enggak bosan kita bahas Firandoi ya. Dia itu perkataannya Masya Allah busuk sekali. Maksud dari dia ngobrolin Asy'ariyah di depan jamaahnya yang bukan Asy'ariyah itu apa? Apa maksudnya? Kalau dia ngerti ya, kemudian mau ma'rad, mau mengatakan salah kamu itu gitu ya, sesat begitu, datangin Asy'ariyahnya, bukan ngomong di depan jamaah kayak gitu ya. Nah, terus saya juga ngapain? Bahas Firandoi ya, soalnya dia ngomong di-upload di YouTube gitu. Ya, ini mesti ada jawaban ya. Udah datengin aja Firandanya. Saya ini kalau Firanda besok lusa mau debat sama saya, ayo. Ya, saya tunggu kalau mau. Saya datengin dia. Ya udah, saya datengin dia begitu. Kalau saya harus datengin dia, aduh susah ya, susah, banyak kegiatan juga begitu. Kalau harus datengin, kalau ada yang mau memfasilitasi ya silahkan. Nah, ala kulli halin begini ya, karena kita kan nih lagi hidupnya di dunia maya, ya sudahlah, ada media seperti ini, dia ngomong ngelantur, dia ngomong ngawur gitu, ya udah saya jelasin kengawurannya. Nah, ini saya mau buka kebusukannya Firanda, itu mulutnya bau sekali. Yang dibahas adalah mengenai awal wajibin la ilaha illallah, ya awal wajibin ma'rifatullah. Jadi di dalam Asy'ariyah, kata Firanda ini ada pembahasan kewajiban pertama di dalam agama, yaitu apa kewajiban pertama. Nah, kata Firanda itu kewajiban pertama itu adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal kehadisannya alam supaya sampai kepada wujudul muhdits. Itu bahasa saya ya, kalau bahasa dia nggak seperti itu. Apakah ini benar? Itu betul ya. Permasalahan itu ada di dalam kitab-kitab aqaidnya Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, kemudian yang jadi masalah apa? Sebetulnya
untuk kita Asy'ariyah Maturidiyah nggak masalah. Kenapa ini tidak masalah? Karena kita itu mencoba mengidrok posisi keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya ada 3 istilah yang diberikan oleh Al-Qur'an mengenai orang-orang yang diajak kepada kalimah la ilaha illallah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Yang pertama itu disebut kafir, yang mana mereka itu diajak tapi tidak mau menerima. Yang kedua itu disebut munafik, yaitu mereka menerima dengan lisan saja tapi tidak menerima dengan hati. Yang ketiga itu disebut mukmin. Yang mukmin itu yang menerima dengan hati, kemudian kalau punya lisan dia i'tibarkan dengan lisan, kalau tidak punya lisan maka dengan pengganti lisan seperti tulisan, isyarat dan lain sebagainya. Nah, ini juga sebetulnya permasalahan juga di dalam akidah begitu. Posisi membaca syahadat itu apakah dia termasuk rukun atau tidak? Itu ada di buku-buku akidah. Nah, yang jadi permasalahan ya si Firanda itu mengatakan ini apa-apaan begitu. Seolah-olah ini adalah lelucon. Seolah-olah ini adalah jokes ya. Bahkan dia mengatakan itu di rod oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari-nya. Nah, ini saya sudah ada Fathul Bari ya. Kita buka apa bener nih omongan si Firanda itu. Cuma saya kasih mukadimah dulu seperti ini ya. Apa sih sebetulnya yang coba digapai oleh ilmu kalam itu? Yang coba digapai oleh ilmu kalam itu adalah iman yang tahqiq fil kharij. Iman yang tahqiq fil kharij itu dalam pengertian keimanan yang pada kenyataannya di sisi Allah memang adalah sebuah keimanan. Jadi beberapa hadis itu menyebutkan ya bahwa Islam itu akan terbagi kepada 73 golongan, yang satu selamat, yang selainnya sesat. Yang selainnya ini itu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang umat ijab bukan umat dakwah. Jadi umat dakwah itu diseru dengan kalimah la ilaha illallah tapi tidak mau menerima. Yang umat menjawab itu yang menerima. Ini yang 72 ini bukan yang tidak menerima. Karena itu mah udah kafir masuknya, udah bukan yang dimaksud pada 73 golongan ini. Ini orang yang pada saat hidupnya merasa mereka itu iman, tapi kulluhum finnar, tapi semuanya di dalam neraka. Kemudian kita juga bisa melihat beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengatakan di akhir zaman itu banyak mukmin, pagi-pagi iman, sore kafir, sore iman, pagi-pagi kafir. Padahal di dalam dirinya dia itu punya i'tiqad saya ini lo iman, tapi di sisi Allah tidak. Nah, pada akhirnya datanglah ulama-ulama yang membahas khusus seputar hal ini dan mengeluarkan beberapa masail yang berkaitan dengan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah permasalahan, apa sih sebetulnya kewajiban pertama bagi seorang mukallaf. Nah, nanti yang keluar itu memang kewajiban pertama bagi mukallaf itu adalah ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah ini jalannya apa? Nah, ini begonya si Firanda itu. Sebetulnya ini mukhtalafun fih ya. Jadi ma'rifatullah itu patokannya apa? Ma'rifatnya harus kena, harus ada. Karena yang namanya ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu idrakun jazimun muwafiqun lil waqi nasyun an dalilin. Jadi idrak jazm nih, kita ini punya keyakinan yang 100%. Nah, karena keyakinan 100% ini dia memiliki beberapa jalan, yaitu satu jalan apa? Jalan taklid. Ya, kayak orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu mereka 100% dalam keyakinannya bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, tetapi jalurnya jalur ikut orang tua mereka. Bukan jalur ikut dia itu apa? Berpikir sampai mendapatkan bahwa Yesus itu menurut saya begitu ya, dari dalil atau dari pengetahuan yang absolut adalah anak Tuhan. Tidak itu ikut-ikutan. Nah, itu taklid tuh. Kemudian ada juga i'tiqad jazm itu 100%, tetapi apa yang diitikadinya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya sama tuh kayak
si Kristen itu. Jadi dia punya i'tiqad 100%, iman yakin 100% bahwa Yesus adalah anak Tuhan, padahal kenyataannya Yesus itu bukan anak Tuhan. Itu hanyalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang i'tiqadnya itu jazab 100% sesuai dengan kenyataan tapi tidak berlandaskan dari dalil. Nah, ini nanti disebutnya i'tiqad shahih, ya. I'tiqad shahih tapi tidak sampai derajat ma'rifah. Jadi tahu dari mana? Ini punya keyakinan Allah ada, punya keyakinan Allah tidak bertempat, punya keyakinan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya yang harus diitikadi. Tapi tatkala ditanya, kamu tahu dari mana semua hal itu? Dia tidak bisa menjawab, atau menjawab tapi yang mana pada hakikatnya bukan jawaban. Seperti misalkan saya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu Rasul karena beliau itu Al-Amin yang tidak pernah berbohong. Lah, itu bukan dalil, itu bukan jawaban. Ya, kenapa itu bukan jawaban? Ya nantilah di dalam ilmu kalam gitu dibahas. Nah, ala kulli halin, ini kan akhirnya dilihat oleh para ulama mutakalimin itu sehingga keluarlah bagaimana hukumnya orang yang tatkala dia itu iman tapi tidak sampai derajat ma'rifah. Nah, nanti ada yang menjadikan ma'rifah ini yaitu i'tiqad yang jazam sesuai dengan kenyataan berlandaskan dalil. Ini ada yang mengatakan adalah wajib usul. Dalam pengertian jika tidak demikian maka dia kafir. Ada yang menyebutkan ini adalah wajib furu sebagaimana dikatakan sama Firanda tadi oleh Imam Al-Ghazali begitu ya, dan oleh nanti Ibnu Hajar Al-Asqalani juga begitu. Memang yang dibicarakannya itu tidak termasuk wajib usul ya, tapi wajibnya wajib furu. Jadi untuk menyempurnakan. Nah, di mana masalahnya Firanda ini? Masalahnya Firanda itu sama, ia pola pikir Wahabi. Jadi tatkala misalkan ya sesuatu itu dia katakanlah disebut tidak benar, maka langsung masuk kepada sesat ya. Padahal contoh beginilah, kalau misalkan ada orang yang punya i'tiqad bahwa misalkan tahiyat awal itu sunnah, tahiyat awal itu wajib, padahal di dalam kenyataannya sunnah. Apakah orang itu salah? Salah. Tapi apakah orang itu sesat? Kemudian dia itu tidak boleh, kemudian sholatnya jadi batal gitu, jadi tidak sah? Enggak. Jadi enggak sah. Nah, ini nanti posisinya Ibnu Hajar Al-Asqalani kita akan lihat beliau itu ahlul hadis yang Asy'ariyah Maturidiyah. Kok seenaknya aja ini dibantah itu seolah-olah itu adalah lelucon begitu ya. Karena ini masih dalam ranah Mu'tazilah begitu. Bego itu. Ini saya buka permasalahan tentang ma'rifahnya. Kalau mau nanti silahkan di komen. Kalau mau nanti kita bahas. Jadi permasalahan ma'rifah awwalu wajibin itu ma'rifatullah bagaimana, itu ada pembahasannya tersendiri. Cuman karena Firanda di sini tidak ada masalah. Memang benar permasalahan itu ada. Memang benar permasalahan ini problematik. Memang benar Al-Imam Ghazali tidak setuju kalau dikatakan ini adalah wajib. Wajib apa dulu ya? Usul atau furu begitu. Itu memang benar. Yang ngaco itu dia mengatakan ini sebagai lelucon begitu, sampai mengatakan itu dibantah di beberapa tempat, di 2 tempat sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bagaimana sebetulnya bantahannya itu? Ini kita lihat, yang satu itu ada pada juz pertama. Ya. Ada pada juz pertama Kitabul Iman. Jadi di dalam Sahih Bukhari itu dibedakan antara Kitabul Iman dan kitab Tauhid ya. Kitabul Iman itu di awal setelah Kitabul Ilmi, Kitabul Badil Wahyi ya, setelah Kitabul Badil Wahyi. Kemudian Tauhid itu di akhir, paling akhir. Termasuk yang paling akhir lah ya kalau tidak silap gitu. Nah, Firanda mengatakan ya, kalau buat kita itu cukup la ilaha illallah selesai masuk Islam. Berkata loh ya. Dia bilang berkata la ilaha illallah cukup masuk Islam. Iya, ini Islam di siapa? Kalau dalam masalah fikih itu sudah selesai. Kita itu jangankan gak usah la ilaha illallah. Kalau kita dalam patokan fikih ya, orang muslim nih, dia sah dianggap orang muslim kalau bapak ibunya muslim. Gak usah baca la ilaha illallah itu. Gak usah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini orang ya, orang bapaknya muslim, ibunya muslim. Anaknya ini nggak pernah kelihatan sholat,
kemudian dia itu nggak pernah kelihatan, nggak pernah azan, nggak pernah kelihatan sama orang itu, nggak pernah kelihatan. Itu kalau kemudian tiba-tiba di anak itu mati atau orang itu matilah, ya, itu harus dikuburkan di mana? Di pemakaman muslim atau di pemakaman kafir? Itu kalau tidak ada yang menyaksi bahwa orang ini kafir, dia ke gereja enggak gitu ya, sujud ke patung enggak ada yang nyaksi lah bahwa orang itu kafir, itu dianggapnya mukmin gitu. Jadi gampangan kita kalau mau gampang-gampangan itu la ilaha illallah nggak usah ya, kalau mau di sisi manusia itu. Ini permasalahannya di sisi Allah. Nah, kalau Firanda faham apa yang dia omongkan, faham apa yang dia bicarakan, bahwa ini adalah iman di sisi Allah, bukan iman di sisi manusia, kemudian dia mengatakan di sisi kami cukup dengan perkataan saja, Firanda ini dia masuk firqah yang mana? Coba lihat, wal kalamu huna fi maqamain. Pembahasan di sini ada pada dua makom, ada pada dua tempat. Apa maksud pembicaraan di sini? Yaitu pembicaraan mengenai hakikatul iman. Ya, bisa dibaca sebelumnya sendiri. Ahaduhuma kaunuhu qaulan wa amalan. Yang pertama, bahwa yang namanya iman itu perkataan dan perbuatan. Watsani kaunuhu yazidu wa yanqusu. Yang kedua itu adalah keadaan iman itu bertambah dan berkurang. Jadi ini pembahasan besarnya begitu ya. Nah, disebutkan di sini wal murji'atu qalu, dan murji'ah berkata huwa i'tiqadun wa nutqun faqat, bahwa yang namanya iman itu adalah i'tiqad dan mengatakan saja. Jadi i'tiqad benar, kemudian mengatakan dua kalimat syahadat, itu sudah cukup, itu iman yang sempurna sudah. Nah, ini siapa? Murji'ah, bukan Ahlus Sunnah. Wal karomiyah qalu huwa nutqun faqat. Karomiyah berkata ini hanyalah berbicara saja. Jadi berbicara la ilaha illallah cukup. Ayo mau gimana? Ya, ini kata Firanda tadi apa? La ilaha illallah doang cukup. Nah, terus kalau misalkan nanti bilang, oh itu kan maksudnya buat masuk Islam. Lah kamu ini lagi ngomong apa di pembahasan apa? Kalau kamu itu bermaksud dengan perkataan la ilaha illallah itu cukup untuk iman di sisi manusia, kenapa kamu sedang membahas perkara iman di sisi Allah? Ya. Kemudian kalau misalkan nggak nyambung akhirnya itu. Ini yang dibahas iman di sisi Allah atau iman di sisi manusia. Kalau kamu itu menganggap iman di sisi Allah cukup hanya dengan berkata saja, kamu itu karomiyah. Ya. Firqahnya itu ngaku aja sulap kamu itu. Dasar tukang tipu emang dia itu.